Shalom buat kita semuanya. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam ibadah pertanggungan keluarga melalui channel YouTube HKBP Mahanaim saat ini. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah pertanggungan keluarga saat ini. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan dari buku ND nomor 115 ayat 1 dan ayat 3. Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di parbadia na tumopalangi dohot tanoon, amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori manguludo binahen ni parsihoho na makaporsyai, alay anggo dihalak parjahat dangadong hasonangan, haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami, say urupi mahami, asa unang madili hami, molo roh hapugosot tu kami. Jala asa unang magopo hubay kami silehol-lehom mi na dinggani, ujuro pasu-pasumi tu kami. Ramoti mahami asa unang marpos ni roh hami hola tu arta na dihasyang anon. Lehod di hami haporsyaon, asa doho tami parjabar di siteanon niya kana porsya diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita baca firman Tuhan yang menjadi epistel buat pertanyaan kita malam ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita akan membaca dalam bahasa Indonesia. Mazmur 20 ayat 1 sampai ayat 10. Kita membaca secara responsoria. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diberikan kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya.
Amin. Kita kembali memuji Tuhan dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan khotbah. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 18 ayat 3 dan ayat 4. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur buat malam ini, buat saat ini, kami boleh kembali melakukan persekutuan pertangyangan ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Biarlah melalui ibadah ini, nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan, dan kami boleh bersukacita melaluinya. Bahkan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, menjadi penuntun dan menjadi sumber kehidupan bagi kami. Untuk itu kami memohon pengajaran dari Roh Kudus-Mu, memberikan kami hikmat untuk bisa memahami, dan melaluinya kami dikuatkan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom buat kita semuanya. Sepertinya belum semua menjawab. Kembali saya mau mengajak kita, menyapa kita, shalom bagi kita semuanya. Ya, terima kasih buat senyumannya, buat sambutannya. Kalaupun kita ibadah melalui panduan ibadah online ini, tapi kami percaya jemaat Tuhan dimanapun kita berada tetap bersukacita mengikutinya. Terlebih melalui firman Tuhan yang akan kita dengar, saya yakin kita juga tetap bersukacita dalam mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita buat ibadah pertangyangan kita malam ini tertulis dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat 26 sampai ayat 34. Markus pasal yang keempat ayat 26 sampai ayat 34. Saya akan membacakannya buat kita, mari kita mengikuti dalam hati kita masing-masing. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi,
Dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema khotbah kita hari ini dan yang menjadi tema untuk minggu depan, kita diajak bermegah di dalam Tuhan. Nah, untuk itu mari kita memahami terlebih dahulu apa maksud tema ini. Kalau kita diajak bermegah di dalam Tuhan, itu artinya bagaimana hidup kita ingin menampilkan Tuhan dalam setiap kata dan sikap kita. Artinya Tuhan yang terlihat, Tuhan yang nyata. Bukan malah sebaliknya kita hidup lebih menunjukkan diri sendiri. Kita hidup bahkan lebih menampilkan kemewahan kita sendiri. Kita hidup bahkan lebih menonjolkan diri sendiri. Bukan itu yang diminta melalui firman Tuhan hari ini. Kita diminta hidup bermegah di dalam Tuhan, artinya hidup yang bersuka cita. Tetapi bagaimana Tuhan yang benar-benar terlihat, yang nyata melalui kehidupan kita, melalui setiap kata-kata dan sikap atau tingkah laku kita. Nah, untuk itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu yang mau Yesus gambarkan melalui perumpamaan yang dia ajarkan melalui nats ini. Dia mau menggambarkan bagaimana kerajaan sorga itu ada, hadir di tengah-tengah dunia ini, dan bagaimana kita yang telah Tuhan panggil untuk turut dalam kerajaan sorga itu menunjukkan kualitas hidup kita yang sebenarnya. Itu yang mau ditampilkan oleh Yesus, menggambarkan hidup kerajaan sorga, pertumbuhan kerajaan sorga, dan orang-orang yang ada di dalamnya. Untuk itu firman Tuhan memberikan beberapa pesan kepada kita. Yang pertama, firman Tuhan mau berkata kepada kita, bermegah di dalam Tuhan adalah ketika kita hidup di dalam kesederhanaan. Itu pesan firman Tuhan yang pertama pada ibadah pertanggungan malam ini. Bermegah di dalam Tuhan berarti kita hidup di dalam kesederhanaan. Itu yang Yesus gambarkan tadi dalam nats ini. Biji sesawi adalah biji yang sangat kecil. Tetapi kalaupun dia kecil, tapi dia boleh bertumbuh menjadi sesuatu yang besar, dan dia boleh berguna bagi siapapun yang ada di sekitarnya. Itu yang Yesus gambarkan tadi. Itu juga lah yang mau diharapkan oleh Yesus bagi kita, adalah bagaimana kita boleh bertumbuh hidup di dalam kesederhanaan. Kita yang adalah anggota kerajaan Allah menunjukkan pertumbuhan kehidupan kita di dalam kesederhanaan. Tentu saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi populer, tenar, disanjung oleh banyak orang, itu menjadi keinginan di zaman now. Memang tidak ada yang masalah terhadap keinginan itu. Tapi justru yang kita khawatirkan, banyak orang yang terjatuh ke dalam narsisme spiritual. Seolah-olah kehidupannya bersama Tuhan menjadi sesuatu yang dipertontonkan secara berlebihan. Banyak orang yang mempertontonkan hidupnya beribadah, berdoa, melakukan kebaikan seolah-olah dipertontonkan. Itu yang kita khawatirkan, bukan Tuhan yang mau ditunjukkan di sana,
tetapi justru dirinya. Seperti yang saya sebutkan tadi, narsisme spiritual. Menunjukkan dirinya, tapi lebih menonjolkan tentang dirinya sendiri, bukan Tuhan yang ditonjolkan di dalam kehidupannya. Nah, kemajuan pesat teknologi di tengah-tengah kemajuan zaman ini memang memudahkan kita dan memanjakan kita untuk mengunggah, mengupload apa saja yang mau kita inginkan untuk kita tunjukkan. Ya memang secara positif, kemajuan zaman ini membuat kita boleh lebih cepat mengakses banyak informasi. Tetapi secara negatif, kita lebih disibukkan pada diri sendiri tanpa mengutamakan kehidupan sekitar. Kita lebih disibukkan untuk menunjukkan apa yang ada pada diri sendiri. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, saya ulangi, banyak orang Kristen sekarang menggunakan kemajuan zaman, kemajuan media-media sosial, bukan malah membantu untuk bermegah di dalam Tuhan, bukan malah menunjukkan kemegahan dan kerajaan Tuhan, tapi justru narsisme spiritual, menunjukkan kehidupannya yang menonjolkan dirinya sendiri, bukan malah menonjolkan Tuhan itu dalam kehidupannya. Nah, untuk itu saudara-saudari, itu yang diinginkan Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dalam menggambarkan kerajaan Allah. Seperti yang saya katakan tadi, biji sesawi itu biji yang paling kecil, tapi dia mengalami pertumbuhan perlahan, dan akhirnya biji itu menjadi pohon yang besar dan rindang, tempat hinggap burung-burung dengan tentram, dan pada dahan-dahannya binatang-binatang dan orang-orang dapat berteduh. Nah, disinilah Yesus ingin mengajak kita seperti biji sesawi. Kalaupun dia kecil, tapi proses pertumbuhannya diserahkan kepada Tuhan. Kalaupun dia kecil, tapi ketika dia bertumbuh, dia boleh menampilkan Tuhan, menyatakan Tuhan di dalam pertumbuhannya. Jadi mari berlomba sederhana. Jangan berlomba menunjukkan kebesaran pada hidup kita. Jangan berlomba menunjukkan kehebatan dan kesombongan diri. Tapi berlombalah hidup sederhana dengan menampilkan Tuhan dalam setiap kata-kata dan tindakan kita. Itu yang diinginkan Tuhan, bermegah di dalam Tuhan, artinya hidup sederhana, meneladani Yesus, dan seperti biji sesawi, kalaupun kita kecil, tapi mari bertumbuh dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, itu pesan pertama firman Tuhan hari ini. Nah, yang kedua saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengajak kita bahwa hidup yang bermegah di dalam Tuhan, kalau kita memang merasakan diri kita turut serta dalam kerajaan Allah, maka hal yang kedua menjadi pesan firman Tuhan hari ini, kita diajak hidup dan bertumbuh. Bukan hanya hidup saja, tapi kita diajak bertumbuh di tengah-tengah kemajuan zaman ini. Karena itulah gambaran Yesus melalui firman Tuhan hari ini. Kerajaan sorga itu pasti bertumbuh, sehingga kita yang turut serta menjadi anggota keluarga kerajaan sorga harus menunjukkan hidup yang bertumbuh seperti biji sesawi tadi. Dan pertumbuhan itu adalah proses yang dilakukan oleh Tuhan sendiri. Kita hanya memupuk agar bertumbuh. Contoh seorang petani, dia berusaha bagaimana caranya tanaman itu bertumbuh, ya dengan memupuknya, merawatnya. Kalau tentang tanaman itu bertumbuh atau tidak, itu tergantung oleh Tuhan. Seperti lagu kita, Mangulah hita jolma alai anggo jadina di debatadui. Nah, artinya Tuhan menginginkan kita menjadi biji sesawi yang bertumbuh. Bagaimana cara kita memupuk hidup kita? Dengan tekun berdoa, rajin membaca firman, rajin dalam persekutuan. Tapi ketika hidup kita mengalami pertumbuhan, itu mutlak karena kuasa Tuhan. Jadi itu yang diminta firman Tuhan hari ini, hidup yang bertumbuh, bukan hanya hidup saja. Dan satu wujud nyata tanda kita hidup dan bertumbuh, ada perubahan dan ada buah. Kita bisa melihat saudara-saudari,
Mungkin di rumah kita ada bunga mati yang sering kita jadikan hiasan di atas meja. Perhatikan bunga itu dari pagi, bahkan dari minggu ke minggu. Karena dia mati, kalaupun bunga itu terlihat cantik, tapi nggak ada perubahan, nggak ada buah, nggak ada pertumbuhan. Firman Tuhan hari ini bermegah di dalam Tuhan mengajak kita bukan seperti bunga mati yang dia taruh di atas meja, tapi bunga yang hidup, yang bertumbuh ke atas dan bertumbuh ke bawah melalui akar yang semakin kokoh. Dan bukan hanya itu, bertumbuh, berbuah, ada hasil, ada wujud nyata yang boleh kita lihat. Nah, itu pesan kedua firman Tuhan hari ini. Kita diajak bermegah di dalam Tuhan dengan hidup yang bertumbuh dan berbuah, mengalami perubahan, pembaharuan di tengah-tengah kehidupan kita. Hari demi hari harus mengalami peningkatan hidup yang lebih baik, perubahan hidup yang lebih baik. Nah, itu pesan firman Tuhan yang kedua buat kita pada hari ini. Dan yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan mengajak kita bagaimana kehadiran kita menjadi kehadiran yang memberikan makna. Nah, itu wujud yang ingin Yesus tekankan. Keberadaan kerajaan Allah di dunia ini ingin memberikan arti dan makna. Demikian keberadaan kita sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Dimanapun kita berada, kita diminta bermegah di dalam Tuhan dengan menjadikan kehadiran kita kehadiran yang memberi makna, kehadiran yang mendamaikan, kehadiran yang menenteramkan, kehadiran yang memberikan warna, memberikan sukacita, memberikan kebahagiaan bagi orang lain. Itu yang Tuhan Yesus gambarkan tadi. Biji sesawi yang kecil itu ketika dia bertumbuh besar, bahkan lebih besar daripada sayuran apapun, justru biji sesawi yang kecil tadi memberikan makna kepada kehidupan-kehidupan yang ada di sekitarnya. Burung-burung datang hinggap di sana, orang dan binatang-binatang juga dapat berteduh di sana. Nah, itu hidup bermegah di dalam Tuhan. Dan itu tanda kita ikut serta menyatakan kerajaan Allah. Ketika keberadaan kita menjadi keberadaan yang memberi makna kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk itu saudara-saudari, mari mengevaluasi, mari merenungkan kehidupan kita. Sudah sejauh manakah hidup kita berguna, bermakna bagi orang-orang sekitar. Untuk itu ketika firman Tuhan memanggil kita saat ini, mari engkau umat Allah yang telah dipanggil menjadi anggota kerajaan Allah, mari bermegah di dalam Tuhan dengan menjadikan hidup kita hidup yang berarti, hidup yang dirindukan banyak orang, hidup yang membawa sukacita, kebahagiaan, dan hal-hal positif di tengah-tengah kehidupan banyak orang. Nah, itulah firman Tuhan hari ini kepada kita. Kita diajak bermegah di dalam Tuhan dengan 3 pesan firman Tuhan tadi, mengajak kita agar kita hidup di dalam kesederhanaan. Bukan lebih menonjolkan kemewahan diri, bukan lebih menonjolkan kesombongan diri, bukan justru narsisme spiritual yang seolah-olah kita hidup di dalam Tuhan tapi yang kita pertontonkan adalah diri sendiri. Bukan. Tapi hidup dalam kesederhanaan artinya mari memegahkan Tuhan itu sendiri, menyatakan Tuhan itu sendiri dalam kehidupan kita. Nah, pesan yang kedua firman Tuhan tadi berkata, bermegah di dalam Tuhan, kita hidup dan bertumbuh. Bukan hanya hidup saja, banyak yang hidup tapi tidak bertumbuh. Tapi kita diajak hidup dan bertumbuh. Dan hidup dan pertumbuhan itu ditandai dengan perubahan ke arah yang lebih baik dan buah-buah yang baik yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bermegah di dalam Tuhan ketika keberadaan kita, kehadiran kita di dunia ini adalah kehadiran yang memberi makna, mendamaikan, menenteramkan, memberi kebahagiaan, memberikan sukacita, memberikan pengaruh-pengaruh positif di tengah-tengah kehidupan orang. Karena itu saudara-saudari, kalau di masa Covid ini kita takut mendengar kata positif, tapi untuk firman Tuhan hari ini kita diajak tetap menjadi pribadi yang positif, berkata yang positif, berpikir yang positif, bertingkah laku yang positif. Tapi mudah-mudahan kita semua
jauh dari positif COVID-19. Oke, salam sukacita, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua. Mari hidup bermegah di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajari kami untuk hidup bermegah di dalam Tuhan. Hidup yang turut serta menyatakan kerajaan Tuhan. Dengan cara kami boleh hidup di dalam kesederhanaan. Bukan saja menampilkan keegoan, bukan saja menampilkan diri, kekuatan, kemewahan, tapi justru menampilkan Tuhan dalam setiap kata-kata dan tingkah laku kami. Dan Engkau juga meminta kami untuk hidup dan bertumbuh. Dan hidup serta pertumbuhan itu kami mau wujudkan ketika kami boleh mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dan menghasilkan buah yang baik juga dalam kehidupan kami. Dan Engkau juga berharap kepada kami agar kami bermegah di dalam Tuhan dengan menjadikan kehadiran, keberadaan kami menjadi keberadaan yang memberi makna, menenteramkan, mendamaikan, memberikan kebahagiaan, memotivasi, membangkitkan. Sehingga keberadaan kami bukanlah keberadaan tanpa makna, tapi dengan keberadaan kami nama Tuhan semakin dimuliakan, kerajaan-Mu semakin dinyatakan. Itulah firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk boleh berhikmat memahaminya, dan melaluinya kami dikuatkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati, memampukan, menguatkan, bahkan Tuhan akan memulihkan kehidupan kami. Dan biarlah melalui firman-Mu kami selalu dikuatkan, dihiburkan, dan diberikan pengharapan bahwa kuasa Tuhan di atas segalanya, sehingga kami yakin kami akan bersuka cita karena Engkaulah pemenang di tengah-tengah kehidupan ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terlebih ampuni kami dari dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Kita puji Tuhan. Dari buku nyanyian nomor 564 ayat 1 dan ayat 2. Dan setelah bernyanyi, doa syafaat dipimpin salah seorang dari anggota keluarga. Kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND nomor 754 ayat 1 dan ayat 3. 754 ayat 1 dan ayat 3. Dan kita menyerahkan persembahan kita dengan sukacita kepada Tuhan.
pasaha ma piliata tu debata martangi yang mahita. Alia manami na di banua gijang hodo haroroan ni salu si lehon na denggan do na sa ulibasa na mauliutus. Upasaha tami masya na nilehomi tu kami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabiwam na husus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asahu perhasya kami pilihanon pati buluh na rajaw mo di tonga-tongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni si lehon-lehomi tu kami. Asalam girgir kami madok mau lihat Tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rap mahita madok di tangiang hato patay. Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu, say roma harajaumu, say sao malomon ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matu kami sadarion hangoluan siap hari. Si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Una kami togi hotu pangujunan. Palua mahami siap pangago ay hol na punah rajaon doho hagogoon rodi hasangapo saliling nililing na amen asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani di bata ama doho parsauran ni tod di porbadia ma madongani hamu saluhuna amen.